Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang di luar sana masih diberikan Allah umur panjang, badan sehat, tidak ada kurang satu apapun. Mengapa mereka tidak datang ke rumah Allah? Padahal suara azan sudah berkumandang 2 kali dari masjid yang berbeda berpuluh kali, tapi tidak menyentuh hati mereka. Itulah azan di atas azan. Azan bukan berarti sakit, azan bukan berarti miskin. Azan adalah ketika pintu hati terkunci menerima kebenaran, tidak merasa bersalah di dalam dosa. Khatamallahu ala qulubihim, hati sudah terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga sudah tersumbat. Wa ala absarihim, mata sudah tertutup. Komplitlah penderitaan. Sumbun, bukmun, amyun, pegah, tuli, bisu, buta, la yaqilun, otak tidak lagi dapat berfikir, la yarji'un, tidak lagi bisa kembali kepada kebenaran. Maka di antara khutbah Jumat ada punya rukun, dan rukunnya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat rumah akan hancur binasa, nikmat kuasa akan berakhir tak lama, nikmat sehat tiba masanya sakit, tapi ada nikmat yang kekal abadi, nikmat iman dan Islam. Ketika diucapkan la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namut, dengan itu kita mati, wa biha nu'azm, dengan itu kita akan dibangkitkan di pada mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini perjalanan. Jangan pernah merasa nyaman tinggal di perantauan. Ini hanya tempat persinggahan semata. Tak lama kita akan kembali ke tempat asal kita. Orang yang pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kalau haji 36 sampai 20 hari, kalau umrah antara 9, 12 atau paling lama setengah bulan. Setelah itu akan kembali ke negeri asal. Apa yang ingin dicari di sana? Tawaf. Setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul, ambillah air Zam-Zam untuk oleh-oleh. Belilah agak 1-2 kilo korma untuk tetangga. Setelah itu pulanglah ke kampung halaman. Begitu juga dengan hidup di dunia. Sempat-sempatkan beramal ketika masih ada sehat. Wa sihhataka qabla saqamika. Ketika sehat, sempatkan salat duha. Ketika sehat, sempatkan tahajud di waktu malam. Ketika sehat, sempatkanlah bertasbih, berzikir, dan munajat kepada Allah. Ada masanya ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tangan sudah mulai gemetar, kulit tak lagi tahan terkena air, tulang belulang tak lagi kuat. Pada saat itu air mata meleleh. Mesti syukur, penyesalan tiba sebelum azab datang. Yang lebih menyakitkan, apa yang dikatakan mereka ketika melihat azab, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga sudah mendengar sakitnya azab,
farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Apa mau dikatakan? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu apa yang diminta tak lagi dikabulkan Allah. Karena di sana bukan tempat berdoa, di sana bukan tempat berharap, di sana darul jasa, tempat pembalasan segala perbuatan. Sedangkan padi yang ditanam tumbuh juga rumput, kononlah lagi rumput itu betul yang kau tanam, takkan mungkin tumbuh padi. Oleh sebab itu, ketika masa masih ada, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Layakkah mata kita masuk ke dalam surga dengan banyak dosa? Layakkah tangan kita masuk ke dalam surga dengan berbagai macam maksiat? Wala aqwa ala naril jahim, tapi untuk masuk ke neraka pun aku tidak sanggup, tidak kuat. Kullama nadikas juluduhum, ketika kulit itu kosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang lain. Hancur, luruh, terbakar, melepuh, kami ganti dengan kulit yang baru. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Tapi masih ada harapan. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ampunkan dosaku ya Allah. Sedangkan datuk nenek moyang kami Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahu syaitan, syaitan menggodanya. Dia bukan sekedar mendekati, malah dia makan. Tapi kemudian dia sadar dan bertobat. Apa kata dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, Allah bukan kena ampunan dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, dzunubi mislu a'dadil iman, dosa-dosa kami sebanyak buih di pantai, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah laut. Tapi kami yakin dan percaya ampunanmu lebih besar lagi daripada itu ya Allah. Kalau tak boleh berputus asa, maka sudah lama kita putus asa. Tapi dalam Islam diajarkan la ya'asu min rahmatillah innal qaumul kafirun. Yang boleh berputus asa hanya orang yang kafir, yang ingkar saja. Adapun orang yang percaya kepada Allah, maka berkembali taubat, menghapus segala silap dan salah dengan permohonan ampun kepada Allah. Nanti muslimin yuzlimun dzamban, ada yang pernah silap, salah, khilaf, berdosa, tsumma tatahhar, mandi, berwudu, bertayamum, sucikan diri, sucikan hati, sucikan pikiran, sucikan badan, sucikan tempat, sucikan pakaian, menghadap kepada Allah, angkat kedua tangan, salat sunnah taubat, usolli sunnah taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Puja-puji agungkan Allah, tempelkan kedirimu yang tinggi, yang terhormat, yang mulia ke lantai. Tempat tapak kaki kau katakan aku rendah, aku hina, aku bina, aku remeh, aku temeh, aku tidak ada apa-apa. Yang maha tinggi subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci kau, dan aku kotor. Rabbiyal a'la, maha tinggi kau, dan aku rendah. Wa bihamdih, aku tak layak dipuja, aku tak layak dipuji. Engkau yang pemilik pujian. Inna salati, ibadah, wa nusuki, semua yang kulakukan, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semua untuk Engkau ya Allah. Berapa lama hidup ini? Lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Hidup hanya jarak dari azan dan iqamah. Hidup hanya jarak dari azan hayya 'alas shalah kepada iqamat pada qamatis shalah, salat sudah ditegakkan. Begitulah singkatnya hidup. Dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu lucu, sekarang sudah keriput, lisu, dan akhirnya akan laju, kering dan mati. Kita tertipu oleh waktu. Oleh sebab itu orang-orang yang tertipu waktu itu dikatakan Allah rugi. Innal insan, semua manusia, lafi khusr, rugi. Yang kaya rugi,
miskin rugi 2 kali, yang ganteng yang cantik rugi, yang buruk rugi beberapa kali. Lalu siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu, yang sempat menjaga imannya, dan iman itu ada aplikasinya, wa amilus shalihat, dan sempat beramal saleh. Yang sempat kau beramal dengan ilmu, wahai para ulama, sempat kau cerdaskan umat, sempat kau tunjukkan orang tidak baik kepada yang baik. Ayat yang mau bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min umarin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor kendaraan termahal onta yang merah. Engkau yang kaya, sempatkanlah beramal. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan satu istana di surga. Engkau yang punya kuasa, sempatkanlah menolong agama Allah dengan tanda tanganmu, dengan perdamu, dengan kekuasaanmu, dengan apa yang kau punya. Seketika masa diambil Allah, tulis man tasya, engkau naik, engkau tinggi, engkau punya kuasa. Allah yang menampakkan engkau, wa tuzillu man tasya, sampai masanya engkau dijatuhkan, direndahkan, berhenti, stroke, stres, mati, berakhir dengan keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau sempat kau berbuat baik, tangan mencincang bahu, memikul, menuai apa yang pernah ditanam, menebar angin, menuai badai, angin kau tebar, badai putih beliau agar kau tuai. Islam mengajarkan kita hidup bertanggung jawab. Sekecil apapun yang kau buat, penipuan, pembohongan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kau dapat bersilat lidah, hari ini kau dapat membayar orang dengan harta yang mahal untuk menebus engkau di pengadilan manusia. Tapi sampai masanya lidah tak dapat berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bicara. Bagaimana bahasa tangan? Bahasa tangan tak sama dengan bahasa lidah. Bahasa lidah lemah, lembut, ke mulai, ke kiri, ke kanan, berbelok. Bahasa tangan, tangan dengan tulang. Bahasa tulang, bahasa yang keras. Bahasa tangan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Saat itu tidak tak berkata. Siapa yang akan menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki geraknya terbatas, maju ke depan atau mundur ke belakang. Tangan akan berkata, kaki akan bersaksi. Apa mungkin kita akan hidup lagi? Mungkinkah daging yang sudah hancur dimakan cacing tanah, tulang belulang yang rapuh menjadi tanah, dapatkah ini hidup kembali? Datang Asi bin Wa'il, orang yang durhaka, menantang Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya rahman, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang ini? Sudah hancur, sudah kering, sudah mati, sanggup tulangmu? Nabi diam, tidak menjawab apa-apa. Kalau dia tidak berkata menurut perasaannya, dia tidak marah, dia diam. Jibril datang membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad, qul, katakan ya Muhammad SAW kepada mereka yang tidak percaya bahwa dia akan hidup lagi. Yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau dulu kau belum ada, bisa dibuatnya menjadi ada, dan yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Apalagi membuat yang pernah ada, dan dibuatnya kau menjadi tidak ada, dikembalikannya lagi menjadi ada. Mudah bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Faksusul qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka yang bebal, mereka yang otaknya tertutup, mereka yang tak mau mengambil pelajaran, mereka yang tidak mau berpikir. Mudah-mudahan mereka mau berpikir. Yang kaya ambil cerita dari Qarun. Mana Qarun sekarang? Hanya tinggal danau di Mesir, Afrika Utara. Orang ramai-ramai menjenguknya sebagai objek wisata.
namanya Danau Qarun. Fir'aun hebat, semua anak-anak disembelih, yudabihuna abna'akum, anak-anak potong lehernya, hancurkan ke sungai. Tapi apa yang terjadi saat ini? Pergilah berjalan, siru fil ard, berjalan kalian di atas muka bumi, pandang ke langit, hanya sebagai objek wisata, tidak ada ruh jasad di dalamnya. Fir'aun mana? Diabadikan Allah. Al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan badanmu hai Fir'aun, bibadanika, badanmu tidak mati dimakan cacing tanah, awet. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Tapi memang dasar manusia diambil dari kata nasia lupa, rendah dan hina. Dia tidak ambil pelajaran, bolak-balik dia dengarkan kisah Qarun. Si berganti ustaz bercerita tentang Fir'aun dan menyentuh hatinya yang sudah membeku. Ismasyita datang Jibril alaihissalam. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Kau ingin menjadi Fir'aun, silakan. Kau ingin menjadi Qarun, silakan. Fa'innaka mayyit, tapi kau akan menjadi mayat dan kau akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur